kalau saya bilang Septian David itu nggak menurun, tapi temen-temennya yang performanya lagi naik semua. Tahun lalu kan kita nggak ada Galih Tretas. Tahun lalu juga kita nggak tahu kalau Taisei Marukawa bisa posisi nomor segitu. Nah kalau Septian David disandingkan sama Taisei Marukawa dari tahun lalu sampai sekarang kan betulnya sama. Davidnya nggak menurun, tapi dibandingkan Taisei Marukawa memang kan beda. Nah, karena sekarang Taisei Marukawa bisa di situ, David kelihatan seperti menurun. Nah, sebenarnya enggak. Dan jangan lupa, sebenarnya ada banyak klub yang masih meminati Septian David Maulana, tapi kita nggak mau lepas. Sampai sekarang masih kita nggak mau lepas. Jadi saya bukan bela David, tapi kalau kita lihat statistik sebenarnya, David itu berapa kali umpan sukses, berapa kali dia crossing sukses, intercept dan lain sebagainya. David ini masih dalam performa yang cukup baik, walaupun belum menunjukkan performa fenomenalnya. Gitu. Jadi yang akan kita evaluasi adalah pemain-pemain yang memang berada di luar skema tim. Gitu. Kalau David ini jelas dia jadi pilihan utama di pelatih. Kalau sekarang ada Taisei Marukawa, dia pilihan kedua, gantian sama Taisei Marukawa. Tapi kalau nggak ada Septian David, sudah nggak ada lagi yang lain yang di situ, yang bisa berposisi menjadikan peran sebagai Septian David, itu nggak ada. Kita kemarin siapa Zola juga beda. Itu kira-kira. Terus lagi. Kira-kira berapa bos yang dievaluasi? Jumlahnya 1, 2, 3. Yang dievaluasi ini sebenarnya bukan dievaluasi sih, tapi dia karena kurang menit bermain, sehingga pemain ini minta menit bermain untuk dipinjamkan atau ditransfer ke klub lain. Rencana mungkin ada, ini sementara ini ada 2. Nah, tentu saja kalau kita lepas 2, kita akan ambil 2 lagi. Gitu. Bos kan ada itu ya, pemain timnas juga ya, baru yang dari Papua ikut di. Ini yang Naki Trial ini. Sobor. Ya, kalau Sobor itu saya rasa kalau nanti memang mau direkrut oleh pelatih itu akan mengisi kuota U23. Gitu. Karena Sobor ini kan posisinya back dan ternyata back kita Haikal itu kan nggak bisa masuk U23. Haikal pas 23-nya pas umurnya 23 persis ya. Haikal itu udah di atas 1 Juli bos. Nah, udah di atas 1 Juli. Nah, ini hanya untuk tutup kuota U23. Tapi Sobor memang saya lihat memang dia punya talenta yang bisa nanti sudah berjuara. Jadi pemain belakang jadi semakin banyak kan. Timnas U20 juga. Iya, dia timnas U20. Ya itulah memang kita kalau nyari pemain lebih baik sekalian. Nggak nanggung-nanggung lagi. Karena U23 kita kan kurang. Andi, Tri, Nunung enggak. Nunung kan sekarang main apa ya? Tadi 2 lagi ya. Iya, yang siap main. Nah, ya itu siap main lurus sih. Umat kalau terjadi apa-apa kan khawatirnya itu. Tapi secara garis besar PSIS tidak melakukan perubahan apapun. Jadi yang dilepas memang benar-benar pemain yang kurang menit bermain. Kita tidak merombak pemain inti itu nggak kita rombak. Hanya diperkuat lagi, hanya akan diperkuat. Nah, itu kita lakukan kenapa? Karena nampaknya hampir semua pemain PSIS ini multifungsi. Dewangga bisa di back, bisa di stopper, bisa di gelandang bertahan, ya kan? Lalu juga sama di Taisei bisa sayap, bisa striker, bisa nomor 10, di Galih juga bisa. Gitu. Nah, sehingga kita bisa racek berbagai macam posisinya. Oke.